sangat khas banget goyangannya, blaktuk nate khas pisan ya. Semua orang pasti tahu. Sorry guys, semua orang pasti tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes. Wilujeng tepang dari sarang api Rifanur Alfia di channel YouTube Rifanur Alfia. Wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng sonten kesana barai Sunda di mana wae ayana iraha baya nonton video abi. Tadi tenayana abi hoyong diskusi di sarang baraya Sunda perkawis kesenian tradisional ti Sunda nyata anu kurang diterang Sunda mah ngan kental dina budaya hungkulnya tapi kesenian lagi seueur pisan karena terkenal pisan ka luar negeri oge seueur pisan orang-orang bule anu memperdalam seni-seni Sunda gitu. Tapi seperti biasa abi dina video na bareng ngangge bahasa Indonesia pada universal jantan sadayana orang mana-mana wae erek orang Kalimantan, Sumatera, Tangerang gitu. Naon wae kesenian Sunda teh. Langsung wanya. Nah, kesenian Sunda biasanya digelar dalam acara-acara tertentu gitu. Misalnya di sini tuh kalau misalnya ada acara 17 Agustus, kadang itu ada masyarakat yang emang menggunakan kesenian Sunda di dalam pernikahan. Terus yang pastinya pokoknya acara-acara penting kayak gimana masyarakatnya misalnya kayak dia pengen banget pakai kesenian Sunda boleh-boleh aja. Nah, di sini tuh masih ada ya kalau misalnya acara-acara yang tadi saya sebutin kayak 17 Agustus ataupun acara hajatan misalnya hitanan itu biasanya suka ada. Nah, yang pertama itu ada wayang golek. Di mana wayang golek itu merupakan salah satu prasarana untuk menyampaikan pesan moral melalui penampilan atau pertunjukan wayangnya gitu. Jadi setiap ada wayang pasti di situ ada pesan-pesan moral yang emang dibawakan secara jenaka dan lucu dan emang menghibur banget. Yang belum nonton wayang golek harus banget nonton wayang golek biar tahu. Nah, di dalam wayang golek itu ada banyak karakter yang dimana setiap karakter itu memiliki berbeda-beda suara, berbeda-beda peran, tapi bisa jadi 4-10 karakter itu dipegang oleh satu dalang. Memang mengubah suara dari satu karakter ke karakter yang lain. Jadi memang ada ciri khasnya karakter ini, karakter itu. Misalnya si Gareng, si Cepot itu kayak berbeda-beda banget dari suara sama karakter, tapi sebenarnya bisa jadi itu dikendalikan oleh satu dalang gitu. Nah, yang kedua itu ada tari Jaipong. Tari Jaipong merupakan tarian yang sangat identik dengan goyangannya. Pasti semua orang tahu ya dengan yang satu ini, dengan tari Jaipong. Apalagi emang orang-orang yang suka seni banget dari kecil pasti tahu sama tari Jaipong. Nah, tari Jaipong ini asalnya dari Karawang. Nah, tari Jaipong ini merupakan campuran dari pencak silat, terus dari topeng banjet, ketuk tilu, wayang golek, dan lain-lain. Nah, yang pertamanya itu, tangan kreatifnya itu adalah Haji Suwanda pada tahun 1976. Jadi memang tari Jaipong ini sangat khas banget goyangannya, blaktuk nate khas pisan ya. Ya, semua orang pasti tahu ya tari Jaipong. Soalnya memang sudah banyak banget, sudah terkenal banget tari Jaipong. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa cari tahu karena saya juga bukan ahli budaya kan, tapi saya ingin memberitahukan gitu. Hanya sedikit memberitahukan informasi. Kalau kalian ingin informasi lebih lanjut silahkan kalian searching. Kalian cari di YouTube banyak banget itu tari Jaipong, di mana-mana pasti bakal ayalah pokoknya mah tari Jaipong mah pokoknya mah gitulah. Oke. Musik yang mengiringi tari Jaipong itu terdiri dari beberapa. Terus pakaian yang digunakan saat tari Jaipong pun sangat kental dengan tradisi Sunda, sangat kental dengan ciri khas budaya Sunda yang terdiri dari sampur, apok, dan sinjang. Nah, yang ketiga itu ada degung. Degung merupakan musik tradisional yang memang tadi kita sebutin di tari Jaipong juga ada ya. Karena dia yang mengiringi tariannya. Jadi si degung itu memang ada dari beberapa kesenian lainnya karena dia merupakan alat musik yang pertama kali dibuat oleh Hajah Oosting. Pokoknya kayak gini ya guys nulisnya, Hajah takut salah bilangnya. Nah, ini nih. Sejak tahun 1879 yang diambil dari bahasa Belanda degong ya, kayak ditulis degong
Jadi asalnya tina degong dari bahasa Belanda. Nyating macan nama kuma ada orang Sunda kan teu bisa bahasa Belanda. Nah, selain bisa mengiringi jaipong tadi, degung ini bisa mengiringi sinden, bahkan bisa mengiringi musik dangdut juga gitu. Jadi bukan hanya mengiringi jaipong, sinden, bahkan dangdut pun bisa menggunakan alat musik di degung tadi gitu. Jadi berkesannya itu lebih kental banget tradisionalnya gitu, lebih kental, lebih berkesan tradisional gitu, lebih kental banget budayanya. Kalau emang kalian pernah lihat dangdut pakai musik degung, coba komen di bawah, karena saya sendiri belum pengalamannya, belum pernah lihat dan baru dengar sekarang kalau degung itu bisa digunakan buat dangdut. Yang saya tahu kan cuma buat jaipong, sinden yang kayak gitu yang udah biasa, tapi kalau untuk dangdut baru dengar sekarang. Jadi kalian boleh komen di bawah, kalian boleh diskusi. Kalau ada yang salah dari omongan-omongan saya, kalian boleh komen di bawah, boleh banget. Nah pokoknya gitu aja. Kalau misalnya kalian punya budaya-budaya yang unik atau emang budaya-budaya kalian apa, Sumatera apa, Kalimantan apa, pokoknya nama Banjar naon budayana, boleh di komen di bawah, boleh di share supaya semua orang tahu, supaya semua orang tahu, kenal, dan kita sendiri bisa mempertahankan budaya itu gitu loh. Dengan cara memperkenalkan ke orang lain itu merupakan salah satu cara kita untuk mempertahankan dan mengenalkan bahwa ini tuh budaya kita, kebanggaan kita gitu. Makasih banget yang udah nonton channel ini. Hatur nuhun pisan atos ngaluangkeun waktu sekanggean ninggal abi. Sombong amat. Pokoknya mah hatur nuhun pisan atos ngalungkeun sabarana jangan lain jeung ninggal abinya, jangan ninggal informasina. Jancu. Hatur nuhun pisan, wilujeng wangi kasadayana nuhun. Assalamualaikum. Body, I'm an icon, man. Damn, a girl about a